Banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual ke asing, saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PT DI dibunuh, mau dijual. Kita bangkitkan. Jadi saudara, karena ada suatu penyakit, bukan hanya di negara kita, tapi di dunia ini, sosmed ini bisa diperalat. Orang punya duit, dia bisa main di sosmed. Jadi cerita di sosmed belum tentu cerita yang sebenarnya. Rakyat jangan tertipu, ya. Rakyat jangan tertipu. Percayalah kepada pemimpin yang telah kau pilih. Yang senang itu media nungguin Prabowo ngomong apa lagi nih. Dia senyum semua itu. Bener. Iya ya. Kalau aku baca pidato, kalian nggak senang. Kalau pidato ini udah pasti bagus, ya. Kalau tanpa teks, nunggu ini Prabowo salah ngomong. Halo warga 62, balik lagi nih. Baru aja ada momen epik parah pas Presiden Prabowo ngeresmiin 5 bendungan raksasa di NTB. Acaranya sih peresmian infrastruktur, tapi yang bikin pecah justru isi pidatonya yang bener-bener on fire. Karena saya bicara dari hati saya. Kalian wajib tahu, Pak Prabowo ngegas abis soal bersih-bersih BUMN yang selama ini cuma jadi sarang koruptor. Gak tanggung-tanggung, ratusan BUMN yang bikin rugi negara langsung ditutup. Negara auto hemat puluhan triliun cuy. Yang paling bikin merinding, beliau ngasih warning keras dan harga mati. BUMN industri pertahanan strategis kayak PT PAL sama PT Pindad haram hukumnya dijual ke pihak asing. Kedaulatan is number one. Gak cuma itu, buat lo semua yang tiap hari scroll FYP, TikTok, dan medsos lainnya, dengerin pesan penting beliau di akhir pidato. Jangan gampang kemakan framing atau narasi negatif yang sengaja dibikin buat mecah belah bangsa. Kita harus smart, jangan mau diadu domba sama hoax. Penasaran segarang apa suara Pak Presiden pas spill ketegasannya nyikat koruptor, bangganya sama industri militer kita, sampai ancaman keras buat siapapun yang berani maling jatah makan bergizi gratis buat anak-anak? Gak usah pakai lama, langsung aja kita simak cuplikan pidato selengkapnya sampai habis. Let's check this out. Karena ini penting. Jadi saudara, karena ada suatu penyakit, bukan hanya di negara kita, tapi di dunia ini, sosmed ini bisa diperalat. Orang punya duit, dia bisa main di sosmed. Jadi cerita di sosmed belum tentu cerita yang sebenarnya. Rakyat jangan tertipu, ya. Rakyat jangan tertipu. Percayalah kepada pemimpin yang telah kau pilih. Saudara-saudara, jadi saya dapat laporan bahwa beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi, tahun ini mulai untung, saudara-saudara sekalian. Mulai untung. Dulu saya juga waktu dilantik jadi presiden, minggu-minggu pertama saya kaget. Saya tidak pernah tahu
bahwa BUMN kita begitu banyak. Perkiraan saya dari dulu BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi presiden, baru saya diberitahu BUMN kita 1077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan. Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat. Ini kita tertibkan sampai akhir bulan Juli. Sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang nggak beres, sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 31 2026 akan tutup, jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup. Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati 70 triliun. 70 triliun sudah kita hemat. Saudara-saudara, banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual ke asing, saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PT DI dibunuh, mau dijual. Kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih. Saudara-saudara sekalian, Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan, dapat kontrak dari Arab Saudi. Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Saudara-saudara, senjata kita teruji. Tentara kita, Angkatan Darat, 13 kali juara umum di pertandingan nembak Australia. 13 kali ya? 13 kali. Pertandingan itu tiap tahun atau tiap 2 tahun? 2 tahun sekali. Jadi bayangkan sudah 26 tahun tentara Indonesia juara nembak Asia Pasifik. Yang ikut tentara Australia, tentara Amerika, tentara Jepang, Vietnam, tentara negara-negara hebat, tentara Malaysia, tentara Singapura. Tiap kali menang mereka curiga, jangan-jangan Indonesia curang. Mau curang apa? Pertandingan mereka, panitianya panitia mereka, tempatnya di tempat mereka, sistem pertandingan mereka susun. Prajurit kita juara. Artinya apa? Prajurit kita berarti anak-anak petani. Nggak ada anak orang kaya mau jadi tentara. Ada nggak? Artinya prajurit Indonesia dikasih
perlengkapan yang tepat, makannya nggak dikorupsi, dikasih komandan yang baik, dikasih peluru yang cukup, latihan, dia juara. Juara antara tentara terbaik di dunia. Ini sekali lagi lambang, simbol. Saudara-saudara, kita dalam 18 bulan ini, pemerintahan yang saya pimpin, kita telah mencapai tonggak-tonggak bersejarah. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kita bisa turunkan harga pupuk, saudara-saudara sekalian. Untuk pertama kali dalam berapa puluh tahun, kita sekarang sudah surplus beras. Bagaimana? Kita sudah surplus jagung belum? Sudah. Jagung pakan, sudah. Terima kasih TNI dan Polri atas sumbangan saudara-saudara. TNI dan Polri kerja keras untuk bantu kita swasembada, saudara-saudara sekalian. Untuk pertama kali dalam sejarah, kita banyak merintis pertama kali dalam sejarah. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia juga, kita sekarang punya dana kedaulatan kita sendiri. Sovereign Wealth Fund yang namanya Danantara. Danantara sekarang sudah mungkin kelima terbesar di dunia. Dana ini adalah dana kekuatan ekonomi rakyat Indonesia. Kita jadikan satu. Dulu banyak yang menentang, sekarang sudah terbukti pelan-pelan kita perbaiki. Garuda tadinya mau dijual, saya larang. Sekarang sudah mulai bangkit. Bulan depan sudah mulai untung dari sekian puluh tahun rugi. Saudara-saudara, pelan-pelan kita perbaiki ini semua. Kita perbaiki semua kekurangan. Saudara-saudara, saya titip kepada instansi yang terkait, jaga bendungan-bendungan ini dengan baik, kelola dengan profesional, rawat dengan baik, pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saudara-saudara sekalian, setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Saya yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dari kita import, sekarang kita sudah mulai ekspor pangan ke negara-negara lain. Kita sekarang diminta bantuan. Negara-negara, bahkan Australia, minta bantuan. Mohon kita bisa jual urea ke mereka. Brasil, Filipina, India. Jadi Indonesia sekarang tanpa banyak gembar-gembor, kita menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sedang bangkit dan akan bangkit terus, saudara sekalian. Saya titip NTB, pimpinannya, para gubernur, bupati, para elit, pimpinan dengan arif, pimpinlah dengan baik, pimpinlah dengan cinta kepada rakyat. Dasarnya adalah demikian. Cintai rakyatmu, urus rakyatmu, gunakan
kebijakan-kebijakan yang akal sehat. Hindari niat jadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Hindari, jauhi pikiran dan niat seperti itu. Jauhi. Itu dosa yang paling jahat. Jangan lupa, saudara pemimpin adalah untuk melayani rakyat, bukan untuk buat rakyat lebih susah. Terima kasih. Saya mengajak semua unsur, mari kita bersatu. Mari kita saling memaafkan kekurangan kita masing-masing. Kita punya kekurangan semuanya. Mari kita maafkan, kita bersatu. Kita berpikir baik. Keluarkan kebaikan. Jangan berpikir jahat. Jangan licik. Jangan nipu. Jangan bohong. Pemimpin yang suka bohong adalah bencana bagi rakyat, saudara-saudara sekalian. Saya kira cukup ya, sekian. Cukup kah? Cukup ya. Apa? Lanjut. Ada kopi. Minta izin ya, boleh Pak? Kalau ulama bilang boleh ya saya minum lah. Itu baru kopi gitu. Tapi bahaya ini kalau saya minum kopi ini 3 jam pidato saya. Hah? Kuat dengar saya 3 jam. Kuat. Yang nggak kuat saya berdiri. Yang senang itu media nungguin. Prabowo ngomong apa lagi nih? Dia senyum semua itu. Benar. Iya kan? Kalau aku baca pidato kalian nggak senang. Kalau pidato ini udah pasti bagus. Ya. Kalau tanpa teks, nunggu ini. Prabowo salah ngomong. Nggak ada urusan. Ya. Karena saya bicara dari hati saya. Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok,
langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Nggak usah susah-susah. Nomor telepon ini, yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saudara. Manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi. Ya. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget. Tapi memang ya, orang kalau mau nyolong ada aja. Ya, ada aja, gue heran juga itu. Ayam tuh biasanya itu bisa dipotong 8. Kalau negara kaya kayak Amerika, satu orang jadi ayam dipotong 4. Satu orang makan 1/4 ayam. Negara kaya itu. Ya. Kalau kita, ya satu ayam potong 8 atau 10 lah. Ya. Paling kecil 12 lah. Jangan pula dipotong 18. Atau 22. Wah, ini ada wartawan. Kalau enggak, aku pingin ngomong. Tapi enggak boleh. Nanti saya dimarahin. Disangka kita enggak ngerti. Ya. Ayam dipotong 12, 10. Ayam dipotong 20, kelihatan. Jadi makanya kecil sedikit, ayamnya kecil. Habis itu Ibu Nani kalau dengar pidato ini, Ibu Nani ya, MBG jangan bikin telur dadar. Telur rebus atau ceplok. Ya. Kalau dadar biasanya itu dicampur macam-macam itu, ya. Itu bisa 4 orang makan 1 ayam itu. Apalagi apa itu namanya? Scrambled, apa itu scrambled ya? Orek. Apalagi orek itu. Nanti oreknya sedikit lagi. Ya. Jadi kita ini, saudara-saudara, MBG ini adalah sangat strategis. Karena ini makan untuk anak-anak kita, generasi penerus. Dia harus, sel otak harus berkembang dengan baik. Sel tulang harus baik. Sel otot harus baik, dia berkembang sehat. Dia bisa jadi petani yang sehat. Dia bisa jadi pekerja yang baik. Dia bisa jadi ilmuwan. Dia bisa jadi dokter. Kalau dari kecil makannya nggak bagus, dia nanti tidak maksimal. Kita mungkin satu-satunya negara yang memberi makan kepada ibu-ibu hamil. Coba dicek, ada nggak? Kita. Apa? Apa? Oh, ada yang belum sampai. Ya, itu saya minta kesabaran karena itu yang perjuangan kita. Mungkin baru sampai semua. Saya berharap akhir tahun atau awal tahun depan. Negara kita besar sekali. Negara kita besar sekali. Pasti ada
desa-desa yang belum terima. Saya paham itu. Ya. Baik, saya kira cukup sekian. Ya. Terima kasih perhatian saudara. Bendungan-bendungan ini hanya simbol. Kita perlu berjuang lebih keras lagi. Kita perlu bendungan-bendungan lebih banyak. Kita perlu bendungan-bendungan lebih besar. Kita akan bangun nanti tenaga surya 100 gigawatt. Kita akan melaksanakan pembangunan besar-besaran. Orang-orang nanti akan lihat Indonesia itu bagaimana. Indonesia yang bangkit itu bagaimana. Kita akan buktikan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, selesai. Merdeka. Terima kasih semua, saudara.